Mungkin aku adalah salah satu ibu yang dulu nggak kepikiran ya bahwa kelainan jantung itu akan terjadi pada anakku gitu. Jadi dulu pada kehamilan aku masih seperti biasa pada masa pandemi, tidak ada sedikit pun aku sakit pada hamil, nggak ada sama sekali. Kemudian anakku lahir secara sesar, lahirnya kata dokter sehat ya, kata dokter sehat, berat badannya oke. Kemudian tidak ada ciri-ciri kelainan jantung pada saat itu. Kemudian seperti ibu pada umumnya 3 hari langsung pulang ke rumah. Saya juga beraktivitas seperti biasa, tumbuh kembang anakku juga berjalan dengan baik. Pada saat usia 5 bulan, waktu itu dia mulai batuk biasa. Gitu. 5 bulan ya? Benar. 5 bulan itu mulai batuk, saya mulai bingung nih, ini anak kok mulai batuk itu lama ya sembuhnya gitu. Langsung dibawa ke dokter anak, waktu itu dokter anak bilang, oh mungkin karena alergi gitu. Akhirnya diobati, di nebulizer. Kemudian setelah itu ada 1 minggu kayaknya ya, sehat lagi. Tiba-tiba di hari puncaknya itu malam-malam, dia sesak, kemudian tiba-tiba biru, kemudian keringetan, langsung dibawa ke IGD dan langsung koma. Langsung koma? Iya, langsung koma. Saturasi drop 10. 10? Iya, 10. Saturasi langsung drop 10. Aku juga shock banget sampai orang IGD bilang, ini kok bisa begini gitu. Saya juga bingung, padahal waktu itu di rumah nggak, aku udah ngelakuin apa yang dianjurkan sama dokter sebelumnya gitu. Aku nebulizer di rumah, aku jaga gitu. Tapi tiba-tiba shock, langsung masuk ventilator. Kemudian 1 kali 24 jam, anakku nggak, langsung koma, nggak bisa diapa-apain lagi waktu itu. Dokternya menyerah, rumah sakitnya menyerah. Tahu nggak Pak Niko? Kami hampir tiap malam dokter hanya manggil kami kritis loh. Bu, Pak, tolong di pintu, anakmu kritis. Coba. Itu berbulan-bulan, itu ngeri loh Pak Niko. Itu masa gimana ya? Nggak tahu lagi, nggak ada yang bisa dipikirin. Gitu, nggak ada yang bisa dipikirin selain anakku di dalam gitu. Pokoknya kami tuh hanya menunggu aja gitu. Tiba-tiba dokter bilang lagi pilihan terberat lagi tuh, tahu nggak Pak Niko apa? Bu, saya akan suntikkan obat dari tangan dia. Kalau nggak disuntikkan dia gagal jantung. Kalau disuntikkan tangannya akan terbakar. Itu wah gitu. Terus suami saya ngomong gini, Dok, kalau tangan anakku kebakar kayak mana gitu loh. Gimana? Gitu. Itu ada fotonya juga tuh tangan yang terbakar. Terus dokter bilang, nanti kita operasi. Kita operasi loh katanya. Nanti kita operasi. Terus saya bilang, terus kalau dioperasi gimana gitu loh. 1 step aja belum kelar. Terus tiba-tiba tangannya mau dioperasi gitu. Pagi-pagi jam 5 kami dipanggil, tangan anakku terbakar sampai berlubang. Oh. Ya. Oh, itulah foto yang lubang itu tangannya karena di situ ya? Iya. Tapi nggak gagal jantung jadinya ya? Iya, benar. Tapi bagi dokter itu adalah pertama sekali anak yang terjadi seperti itu selama dia jadi dokter. Jadi belum pernah ada case seperti itu gitu loh. Akhirnya dokternya datang, cuman bilang apa? Maaf ya, Papa Mama Aron. Saya nggak tahu seperti ini dan belum pernah kejadian seperti ini gitu. Akhirnya aku bilang, kami bisa apa gitu loh kan? Nggak bisa apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi bersyukur ini anak saturasinya naik 40%. Jadi memang nggak ada pilihan. 40% juga masih di bawah loh itu. Iya, masih hidup dia 40% Pak Niko. Makanya kata dokternya selalu sama aku, jangan terlalu banyak berharap. Angka hidupnya ya 10%. Oke. Lalu kapan tuh sampai dokter akhirnya mulai ketemu diagnosanya? Waktu itu setelah 2 minggu dia mulai naik saturasi di 60%. Akhirnya waktu itu dia bilang, aku nggak bisa kok katanya, nggak detail gitu loh. Nanti kita pindahkan untuk MRI. Akhirnya setelah 1 bulan waktu itu, dia udah mulai naik saturasinya, napasnya juga udah bisa bernapas pakai oksigen, tapi belum bisa bernapas sendiri ya Pak Niko. Harus pakai oksigen. Kemudian dicek setelah di 2 bulan itu, baru kelihatan kalau dia kelainan jantung. Jadi kalau Aron ini sebenarnya termasuk kelainan jantung yang langka dan juga sangat komplit.
Jadi dia itu mempunyai 4 kelainan sekaligus, namanya TOF, tetra of Fallot. Itu adalah kelainan jantung yang sangat komplit. Kemudian yang kedua dia itu PIFS, pulmonary arterinya tuh nggak ada. Pembuluh darah penghantar dari jantung ke paru-paru itu Tuhan tidak ciptakan. Aku ingat banget kata dokter gini, Mami Aron, Papa Aron, Tuhan tidak ciptakan pembuluh darah Aron. Tuhan tidak ciptakan. Jadi Tuhan itu menciptakan Aron tanpa pembuluh darah pulmonary artery. Gitu. Yang dari jantung ke paru-paru? Iya, tidak punya sama sekali. Jadi dia itu hidupnya ya nggak pakai pembuluh darah itu. Terus Aron ini juga punya bocor jantung. Bocor jantungnya itu juga cukup banyak, kata dokternya, dan juga sangat besar. Gitu. Jadi planning kami cuma satu, kita hanya bisa bersihkan dulu parunya, dia bisa bertahan hidup dulu. Baru nanti kita coba rujuk atau mungkin kita coba untuk perbaiki atau evaluasi jantung.